Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Sabtu 11 November 2023. Sari berita peringatan Hari Pahlawan ke-78 tingkat Kabupaten ND berlangsung di Desa Watunggere, Marilonga. Pemkab Manggarai Barat upayakan bangun pusat arboretum bambu di kawasan Goa Batu Cermin. Bersama saya Rizwan Subi, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, memperingati Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023, pemerintah Kabupaten ND gelar upacara peringatan Hari Pahlawan di lapangan sepak bola Desa Watunggere, Marilonga, Kecamatan Detukeli. Laporan Rovinus Wula. Upacara peringatan Hari Pahlawan dipimpin oleh Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad pada Jumat 10 November 2023. Peringatan Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023 mengusung tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata, mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Demikian Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini dalam sambutan tertulis dibacakan Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad pada peringatan Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023. Dikatakan, para pahlawan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpu dan menyerah kalah. Sebesar apapun tantangan akan kita hadapi dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Dijelaskan semangat untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok negeri. Semangat perjuangan pahlawan membawa kita menolak kalah dan menyerah pada keadaan yang menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa demi mewujudkan masa depan yang lebih baik. Yang berasal dari nilai perjuangan pahlawan bangsa tahun 1995. Semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah pada keadaan menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2023, Bupati ND melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT PLN Persero, unit pelaksana pembangkit Flores tentang pemanfaatan faba dan sinergi program tanggung jawab sosial lingkungan. Bupati ND juga memberikan apresiasi kepada manajer PT PLN Persero, unit pelaksana pembangkit Flores dan jajaran telah bersedia membangun sinergisitas dengan melakukan kerjasama terutama pemanfaatan limbah batubara untuk dijadikan bahan yang bernilai ekonomis. RRI Rovinus Wula melaporkan. Dalam rangka menyukseskan pemilihan umum 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur melakukan program jemput bola jebol dengan sasaran pemilih pemula di sekolah-sekolah. Demikian seperti yang disampaikan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur Robertus Bonaventura. Program jebol ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan dokumen kependudukan, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan sekaligus untuk mensukseskan Pesta Demokrasi Indonesia dengan mengupayakan seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih di pemilu 2024 mendatang, khususnya pemilih pemula.
Dirinya juga mengungkapkan ada beberapa sekolah yang telah menjadi titik perekaman bagi pemilih pemula di semua sekolah yang ada di 12 kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur. Dengan total 10 kecamatan telah dilayani pelayanan perekaman tersebut. Robertus juga mengaku dalam perekaman itu antusiasme masyarakat sangat tinggi. Total perekaman iktp telah mencapai 10.870 orang. Dirinya terus mengharapkan kerjasama pihaknya dengan KPUD Manggarai Timur untuk terus bisa bersama menggerakkan masyarakat melakukan perekaman iktp hingga menjelang hari pemungutan suara nanti. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berupaya membangun arboretum bambu di kawasan Goa Batu Cermin untuk mewujudkan Kabupaten Sejuta Bambu. Laporan Epi Wahab. Arboretum bambu adalah kawasan yang dikembangkan sebagai upaya penangkaran dan pelestarian berbagai macam jenis bambu yang bertujuan untuk kepentingan konservasi, perbaikan kualitas lingkungan maupun sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Dan kawasan Goa Batu Cermin akan menjadi tempat arboretum bambu ini akan dikembangkan di Kabupaten Manggarai Barat. Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi menyampaikan pentingnya bambu sebagai wujud realisasikan mimpi terhadap kemakmuran masyarakat dan lingkungan di Manggarai Barat. Kita akan menjadikan tempat itu sebagai pusat arboretum. Budaya Manggarai itu ada yang disebut dengan boas boa anweteku. Kapan airnya berkelimpahan, maka kemakmuran itu pasti bisa digapai. Dan salah satu jenis pohon yang bisa merealisasikan mimpi terhadap kemakmuran itu adalah bambu. Dengan ada bambu, maka air berkelimpahan. Dengan ada bambu, maka masalah terkait dengan sayur tidak akan mengalami kesulitan. Apanya? Rebungnya. Dengan mengkonsumsi rebung, maka dengan sendirinya terhindarkan yang namanya stunting. Edistasius Endi juga menambahkan untuk mewujudkan arboretum bambu ini juga, Pemkab Mabar juga melibatkan generasi muda sebagai generasi emas yang harus mampu berkompetisi dan peduli terhadap lingkungan alam, dan ada pun wujud nyata yang sudah dilakukan yakni dengan mengadakan gerakan menanam bambu di kepala anak. Kita sedang mau mewujudkan yang disebut dengan generasi emas. Generasi-generasi yang akan nanti muncul itu generasi yang mampu bersaing, berkompetisi dengan siapapun. Sejak tahun ini ada kegiatan kita yang sifatnya itu gerakan menanam bambu di kepala anak. Masing-masing anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA diwajibkan untuk menanam bambu. Di samping melestarikan, dia juga harus diberi doktrin merasa memiliki. Maka daerah ini tidak boleh menjadi daerah yang efek rumah gas kaca itu akan terwujud. Pada saat perayaan HUT ke-20 Kabupaten Manggarai Barat, sebanyak 1.100 bambu ditanam dan beberapa kegiatan bersama para stakeholder juga banyak yang melakukan penanaman bambu. Tentu sebagai wujud untuk realisasi Labuan Bajo yang tidak hanya indah spot wisatanya, tetapi juga sebagai kabupaten penghasil sejuta bambu dan penghasil oksigen terbesar di Nusa Tenggara Timur. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nusa Tenggara Timur melaporkan bahwa secara tektonik provinsi berbasis kepulauan ini dikepung oleh sumber gempa potensial. Laporan Veranda Garus. Kepada RRI, Koordinator BMKG Nusa Tenggara Timur Margiono Jumat kemarin menjelaskan hal itu dikarenakan Nusa Tenggara Timur memiliki sumber gempa sesar naik busur belakang. Selain itu secara tektonik, wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki 8 lokasi sumber pembangkit gempa bumi. Dan 8 sumber itu juga merupakan sumber yang menjadi penyebab tsunami yang pernah terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pertama, wilayah Flores itu Flores back atras, busur muka belakang dari wilayah utara Pulau Flores atau lebatnya di daerah Laut Flores itu, yang memanjang dari Pulau Wetar sampai Bali. Dua ada Sesar Semau, Sawu, Timur Sumba Strip Slab, Bondowatu Fault sampai Strip Slab, dan terakhir yang ditemukan pada tanggal tahun 2021 saat yang terbaru adalah sekitar Cala Utoa yang memicu adanya gempa bumi tanggal 14 Desember 2021 kekuatannya sekitar 7,4. Selain sumber gempa sesar naik busur belakang, kata dia, Nusa Tenggara Timur juga dekat dengan sumber gempa Megatrust Sumba, sehingga potensi gempa tektonik sangat tinggi di Nusa Tenggara Timur. Namun, kapan gempa tektonik itu terjadi, pihak BMKG sendiri tidak bisa memprediksi seperti gempa bumi yang terjadi di Kota Kupang beberapa waktu lalu. Dia melanjutkan secara umum di Indonesia terdapat 3 lempeng yang mempengaruhi gempa bumi, yakni lempeng Australia yang ada di wilayah selatan Indonesia, kemudian lempeng Asia dan lempeng Pasifik. Potensi bahasa sih kalau yang
Back Atlas itu yang utara di wilayah utara Flores itu atau di laut itu memang potensinya hampir seperti kejadian tahun 1992, 12 Desember 1992 itu potensinya bisa muncul tsunami. Kemudian para peneliti juga di wilayah Barat Daya, di wilayah Sumba Bawah Daya itu ada potensi yang ke arah Pulau Sumba itu daerah Provinsi NTB itu sampai di Sumba Barat Daya itu potensi ada namanya Sumba Megatrust, itu ya potensinya menimbulkan tsunami juga. Kemudian ada beberapa lokasi yang banyak juga menimbulkan gempa-gempa darat, misalnya di Alor dan di Kupang sendiri di wilayah Pulau Timur ada daerah salah satunya di daerah Kabupaten Kupang itu potensinya. Margiono menambahkan gempa-gempa di Nusa Tenggara Timur sulit diprediksi mengingat hingga saat ini belum ada alat yang bisa memprediksi kapan gempa bumi terjadi. Dia menghimbau agar masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tetap membantu informasi dari BMKG dan selalu melakukan mitigasi bencana sehingga ketika terjadi gempa bumi maupun tsunami, masyarakat sudah memiliki pengetahuan dasar tentang penyelamatan diri. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Studi ketokohan sejarah dan pahlawan perlu terus dilakukan khususnya di kalangan generasi muda dalam rangka memperkenalkan sejarah perjuangan dan kepahlawanan bangsa. Laporan Lady Badin. Hal tersebut disampaikan dosen sejarah FKIP Universitas Flores ND, Yosep Dentis SPD MPD dalam momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Menurut Dentis, studi ketokohan perlu terus dilakukan, khususnya bagi para akademisi, sehingga ketokohan para pahlawan bangsa ini bisa terus dikembangkan dan diperkenalkan kepada seluruh masyarakat tentang betapa semangatnya para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, hingga spirit perjuangannya bisa diteladani generasi muda di masa sekarang. Banyak sekali tokoh-tokoh lokal ini yang hanya bergema di tingkat lokal, tapi di tingkat nasional kita kalah. Apakah ini sebenarnya kelemahan kita sebagai masyarakatnya, ataukah kelemahan dari pemerintah kabupaten dari masing-masingnya? Punya tanggung jawab dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan, bagaimana, seperti apa tokoh-tokoh lokal ini, studi tokoh, baik kita akademisi, hari ini memang kita giatkan. Studi tokoh itu sangat penting sekali. Mengapa? Karena dengan hadirnya mereka ini, mereka telah memberi banyak ruang untuk kemerdekaan dan kebebasan, bagaimana untuk menghirup dan menghidupi kehidupan kebangsaan Indonesia secara Nusantara. Dirinya berharap pemerintah daerah di seluruh Flores dan Lembata dan juga NTT bersama akademisi bisa urun rembuk bersama terkait upaya mengangkat ketokohan para pahlawan daerah menjadi pahlawan nasional. Dirinya mengingatkan studi ketokohan beserta berbagai dokumen dan arsip terkait pahlawan daerah menjadi satu hal yang penting ketika pengajuan gelar pahlawan nasional. Baik pemerintah daerah Kabupaten ND dan juga pemerintah daerah seluruh kawasan Flores dan Lembata dan juga NTT, mari duduk sama-sama untuk bisa berpikir. Ini menjadi satu poin penting bahwa angkat sudah saatnya harus bisa menggali kembali, mengangkat kembali, kemudian menjunjung tinggi integritas, moralitas kehidupan anak-anak lokal ini untuk siap menjadi pahlawan nasional. Kami mengharapkan pemerintah daerah dari pemerintah daerah Flores, NTT dan Lembata ini supaya duduk sama-sama untuk bisa membumikan. Sudah saatnya kita harus mengangkat, menghargai tokoh lokal kita. Yosep Dentis juga berharap lewat peringatan Hari Pahlawan Nasional yang diperingati setiap tahunnya menjadi sebuah momentum baik untuk mengangkat kembali spirit perjuangan dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia untuk terus mempertahankan kemerdekaan dan persatuan bangsa di tengah gempuran ancaman disintegrasi bangsa. RRI ND Lady Badin melaporkan. Dalam upaya meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Lembata, Pemkab Lembata serius melakukan upaya penataan dan peningkatan destinasi pariwisata di daerahnya. Penjabat Bupati Lembata, Mateos Tan, mengungkapkan pihaknya serius mengoptimalkan seluruh potensi, baik alam maupun potensi budaya di daerahnya dan mengembangkan potensi tersebut menjadi produk pariwisata andalan daerah. Mateos Tan mengungkapkan saat ini setiap desa di Kabupaten Lembata diarahkan untuk menggiatkan potensi wisata desanya lewat berbagai kegiatan pembinaan maupun lomba yang diselenggarakan di tingkat kabupaten. Dirinya berharap seluruh masyarakat dapat berperan dalam upaya mengembangkan potensi wisata daerah tersebut
Dan pemerintah kabupaten telah memberikan dukungan dan pelatihan baik pengelola pariwisata sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan di bidang pariwisata. Dirinya berharap lewat berbagai upaya ini sektor pariwisata di Lembatas semakin berkembang maju dan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian rakyat. Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Produksi RRI pagi ini. Saya Rizwan Sumbi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.